Abu Nawas adalah seorang sastrawan yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya. Suatu hari, ia mendengar bahwa Sultan Harun ar-Rasyid sedang mengadakan sayembara balap ngaji. Sayembara balap ngaji adalah sebuah perlombaan yang menguji kemampuan orang dalam membaca Al-Quran dengan cepat dan benar. Siapa yang bisa membaca Al-Quran paling banyak dalam waktu yang ditentukan, dialah yang akan menjadi pemenang. Abu Nawas pun tertarik dengan sayembara itu dan ingin mencoba peruntungannya. Ia pun datang ke istana dan mendaftarkan diri sebagai peserta. Ia pun bersiap untuk mengikuti sayembara itu. Sayembara balap ngaji pun dimulai. Ada banyak peserta yang ikut serta. Mereka adalah para ulama, hafiz, qori, dan orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran dengan cepat dan benar. Mereka berharap bisa memenangkan sayembara itu dan mendapatkan hadiah yang berlimpah. Abu Nawas pun ikut serta dalam sayembara itu, tetapi ia tidak membaca Al-Quran seperti peserta lainnya. Ia malah membaca Al-Quran dengan lambat dan salah. Ia sengaja membaca Al-Quran dengan suara yang pelan dan samar. Ia sengaja membaca Al-Quran dengan lafal yang aneh dan salah. Ia sengaja membaca Al-Quran dengan makna yang lucu dan konyol. Banyak orang yang heran dan bingung melihat Abu Nawas. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka tidak tahu apa maksud Abu Nawas. Mereka tidak tahu apa tujuan Abu Nawas. Tetapi ada juga beberapa orang yang tertawa dan terhibur dengan Abu Nawas. Mereka adalah para penonton yang menyaksikan sayembara itu. Mereka mendengar Abu Nawas membaca Al-Quran dengan lambat dan salah. Mereka mendengar Abu Nawas membaca Al-Quran dengan suara yang pelan dan samar. Mereka mendengar Abu Nawas membaca Al-Quran dengan lafal yang aneh dan salah. Mereka mendengar Abu Nawas membaca Al-Quran dengan makna yang lucu dan konyol. Salah satu orang yang tertawa dan terhibur adalah Sultan Harun ar-Rasyid. Ia adalah penyelenggara dan juri sayembara itu. Ia melihat Abu Nawas membaca Al-Quran dengan lambat dan salah. Ia melihat Abu Nawas membaca Al-Quran dengan suara yang pelan dan samar. Ia melihat Abu Nawas membaca Al-Quran dengan lafal yang aneh dan salah. Ia melihat Abu Nawas membaca Al-Quran dengan makna yang lucu dan konyol. Sultan pun terkejut dan kagum dengan Abu Nawas. Ia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdik dan lucu, tetapi juga suka membuat lelucon dan tipuan. Ia tidak yakin apakah Abu Nawas bisa menjadi pemenang sayembara itu. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu bahwa ini adalah sayembara balap ngaji? Apa kamu tidak tahu bahwa kamu harus membaca Al-Quran dengan cepat dan benar? Apa kamu tidak tahu bahwa kamu harus membaca Al-Quran dengan suara yang jelas dan lantang? Apa kamu tidak tahu bahwa kamu harus membaca Al-Quran dengan lafal yang tepat dan benar? Apa kamu tidak tahu bahwa kamu harus membaca Al-Quran dengan makna yang sesuai dan benar?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Tentu saja Sultan, aku tahu semua itu. Aku tahu bahwa ini adalah sayembara balap ngaji. Aku tahu bahwa aku harus membaca Al-Quran dengan cepat dan benar. Aku tahu bahwa aku harus membaca Al-Quran dengan suara yang jelas dan lantang. Aku tahu bahwa aku harus membaca Al-Quran dengan lafal yang tepat dan benar. Aku tahu bahwa aku harus membaca Al-Quran dengan makna yang sesuai dan benar. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah sayembara balap ngaji, bukan sayembara baca ngaji. Aku juga tahu bahwa ini adalah sayembara balap ngaji, bukan sayembara hafal ngaji. Aku juga tahu bahwa ini adalah sayembara balap ngaji, bukan sayembara tafsir ngaji. Aku juga tahu bahwa ini adalah sayembara balap ngaji, bukan sayembara tilawah ngaji. Jadi, aku membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda dari peserta lainnya. Aku membaca Al-Quran dengan lambat dan salah. Aku membaca Al-Quran dengan suara yang pelan dan samar. Aku membaca Al-Quran dengan lafal yang aneh dan salah. Aku membaca Al-Quran dengan makna yang lucu dan konyol. Aku melakukan ini untuk menunjukkan kecerdasan dan kelucuanku. Aku melakukan ini untuk menghibur diriku dan orang lain. Aku melakukan ini untuk menang dalam sayembara ini." Sultan pun bingung dan penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Ia tidak bisa memahami logika atau hukum yang digunakan Abu Nawas.
Ia tidak bisa menerima bahwa Abu Nawas bisa membaca Al-Quran dengan lambat dan salah. Ia tidak bisa mengerti bahwa Abu Nawas bisa menghibur diri dan orang lain dengan membaca Al-Quran dengan lucu dan konyol. Ia tidak bisa mengerti bahwa Abu Nawas bisa menang dalam sayembara itu dengan membaca Al-Quran dengan cara berbeda dari peserta lainnya. Ia pun bertanya lagi kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, apa maksudmu kamu bisa menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda dari peserta lainnya? Bagaimana cara kamu menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan suara yang pelan dan samar? Bagaimana cara kamu menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan lafal yang aneh dan salah? Bagaimana cara kamu menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan makna yang lucu dan konyol?" Abu Nawas pun menjawab dengan senyum, "Sultan, aku akan menjelaskan maksudku. Aku bisa menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda dari peserta lainnya. Aku bisa menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan lambat dan salah. Aku bisa menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan suara yang pelan dan samar. Aku bisa menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan lafal yang aneh dan salah. Aku bisa menang dalam sayembara ini dengan membaca Al-Quran dengan makna yang lucu dan konyol. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa menirunya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa menandinginya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa mengunggulinya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang lain yang bisa melawannya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa menggagalkannya. Aku punya jurus jitu yang tidak ada orang yang bisa mengalahkan aku. Jurus jitu itu adalah aku membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda dari peserta lainnya, tetapi aku tidak membaca Al-Quran yang asli. Aku membaca Al-Quran yang palsu. Aku membaca Al-Quran yang aku buat sendiri. Aku membaca Al-Quran yang berisi lelucon dan tipuan. Aku membaca Al-Quran yang berisi cerita dan dongeng. Aku membaca Al-Quran yang berisi puisi dan lagu. Aku membaca Al-Quran yang berisi kode dan rumus. Aku membaca Al-Quran yang berisi parodi dan sindiran. Aku membaca Al-Quran yang berisi hal-hal yang lucu dan konyol. Aku membaca Al-Quran yang berisi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran yang asli. Itulah jurus jitu yang aku punya. Itulah jurus jitu yang aku gunakan. Itulah jurus jitu yang aku rahasiakan. Itulah jurus jitu yang aku sebut sebagai jurus jitu Abu Nawas.